Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rini Ningtyasmara MPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Rejang Lebong. Kali ini saya akan membahas tugas modul 2.1 koneksi antar materi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menerapkan prinsip pembelajaran yang menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah yang dapat dilakukan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas diantaranya: pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Dan yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Tomlinson dalam bukunya How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menerangkan bahwa terdapat 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness merupakan kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Sedangkan profil belajar murid mengacu bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid mencakup lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara mengamati perilaku murid, mengidentifikasi kemampuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, serta menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ada beberapa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran di kelas. Di antaranya, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan materi yang diajarkan kepada murid sesuai dengan tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan untuk murid berlatih dan memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Sedangkan diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul yang lain? Tentu saja ada keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pemikiran KHD. Di antaranya adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak.
Selanjutnya, keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 fisik guru penggerak adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 budaya positif adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus memiliki kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif. Sekian pembahasan terkait modul 2.1 koneksi antar materi. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.